Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Info menghentikan siaran TV analog pada tanggal 2 September 2022. Walaupun sebetulnya analog switch off ini atau disingkat dengan ASO seharusnya diimplementasikan pada 5 Oktober 2020, tetapi urung dilakukan karena permintaan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Namun sesuai Undang-Undang per 11 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah wajib mengalihkan siaran televisi di wilayah NKRI dari sistem analog ke sistem digital pada 2 November 2002. ASO ini akan dilakukan secara bertahap guys, yaitu tahap pertama pada 30 April 2022, terus tahap kedua pada 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga yaitu tahap terakhir yaitu pada 2 Oktober 2022. Nah, berarti sekarang sudah seluruh Indonesia harusnya guys. Apa sih kelebihan TV digital dibandingkan TV analog? Oke, nanti ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Kita akan bahas dulu kelebihannya cuy. Kelebihan ya TV digital yang pertama itu adalah transmisi data lebih cepat dan ringkas cuy. Dengan siaran TV digital ini akan memudahkan transmisi data berjumlah besar dalam waktu yang cepat cuy. Dengan demikian, data yang berkualitas tinggi mencakup gambarnya akan menjadi lebih bersih, warnanya juga akan lebih jernih cuy. Yang kedua adalah kualitas gambar yang lebih jelas. TV digital memungkinkan siaran dengan resolusi HDTV secara lebih efisien. Artinya gambar yang ditampilkan ini akan terlihat lebih jelas dan suaranya terdengar lebih jernih. Dan yang ketiga itu adalah STB-nya serbaguna coy. Ya kita tahu ya, penggunaan atau pengalihan TV analog ke TV digital, buat teman-teman yang masih menggunakan TV analog, Anda harus punya STB atau set top box. Dan set top box ini ya, atau STB ini mempunyai kelebihan selain dapat menerima transmisi TV digital, juga beberapa mereknya memiliki fitur yang dapat dihubungkan dengan internet, sehingga selain Anda dapat menonton TV digital, Anda juga dapat nonton YouTube. Itu adalah kelebihan dari TV digital. Lalu apa kekurangan TV digital? Yang pertama itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan, perlu memasang set top box atau TV. Masyarakat yang masih menggunakan TV analog perlu memasang set top box atau STB untuk bisa mengakses siaran TV digital. Namun bagi Anda pengguna Smart TV, Anda tidak perlu membeli STB karena di dalam TV tersebut sudah terpasang tuner ya, Anda bisa langsung nonton TV digital. Atau jika Anda mau membeli TV baru, lebih baik Anda langsung membeli TV digital saja. Jadi, tidak perlu menggunakan STB lagi karena sekarang beberapa perusahaan sudah memproduksi. Cuy. Nah, lalu yang selanjutnya adalah harga STB-nya yang cukup mahal cuy. Sejak pemerintah mengumumkan tentang migrasi TV analog ke digital, sebetulnya STB ini sudah tersebar di pasaran cuy. Sudah banyak di pasaran dengan harga yang bervariasi tentunya ya, mulai dari 100.000 sampai 300.000. Namun setelah pemerintah benar-benar men-switch off TV analog sehingga semua tidak dapat nonton TV analog, akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk membeli STB yang tentu saja di mana permintaan banyak namun barang yang dibutuhkannya tidak cukup, maka di sini supply and demand berlaku. Harga STB ini menjadi berkali-kali lipat lebih mahal. Namun kalau menurut saya ditunggu saja beberapa minggu ke depan ya, mungkin nanti harganya akan menjadi normal kembali cuy. Untuk Anda yang masih menggunakan TV analog, bersabar dulu sebentar ya, sampai nanti harganya menjadi normal kembali. Terus yang selanjutnya adalah Cliff Apex dan Blank Spot.
Nah, salah satu alasan pemerintah mengganti TV analog ke TV digital adalah agar kualitas gambar menjadi lebih bagus dan tidak ada titik-titik semutnya kan ya. Itu adalah satu alasannya cuy. Tapi misalkan nih ya, kalau misalnya ada TV analog kita masih ada semutnya tuh, yang ada semutnya yang kresek-kresek gitu ya suaranya, kita masih bisa nonton kan cuy ya, masih bisa nonton walaupun gambarnya nggak jelas. Namun dengan menggunakan TV digital, hal yang akan terjadi ketika televisi digital kita tidak dapat menerima sinyal adalah cliff effect dan apa itu efek dan black spot? Oke, cliff effect dan black spot itu adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah. Kondisi ini menyebabkan siaran terputus-putus atau tidak ada gambar sama sekali alias ngeblank cuy. Jadi artinya kayak kita nonton di YouTube ya, ada patah-patahnya, ada putus-putusnya, yang itu bikin gak enak juga ya kita nontonnya. Atau benar-benar tidak ada gambarnya sama sekali alias blank, hitam ya. Mana sih ya? Silahkan Anda komen aja di bawah. Lalu selain itu kualitas gambar juga dipengaruhi oleh sinyal dan internet. Nah, sinyal dan internet ini sangat memegang peranan penting dalam era siaran TV digital, coy. Ya tentunya untuk yang menggunakan internet ya. Apabila tidak mendapat sinyal, maka gambar yang muncul hanya gambar pemandangan ya, tergantung STB yang digunakan. Lalu yang selanjutnya, yang ini yang menurut saya cukup penting untuk Anda ketahui ya, adalah ada risiko STB terlalu panas atau overheat. Karena penggunaan STB dengan televisi berbeda fungsi, terutama jika televisi Anda menggunakan remote ya, televisi Anda sudah menggunakan remote, tentu saja remote yang akan digunakan itu menjadi double coy. Jadi menjadi ada dua remote ya, itu remote yang biasa kita pakai di TV analog dan remote TV digital. Nah, ada kalanya kita lupa coy, kita hanya mematikan televisinya saja, sedangkan STB-nya dibiarkan hidup karena kita merasa kalau TV kita itu udah TV digital, padahal masih analog ya, padahal kan ada dua remote. Nah ini kalau dibiarkan terus menyala ya mungkin 2 kali 24 jam terus-terusan menyala dan kita lupa, ini bisa menyebabkan overheat. Dan kalau misalnya kualitas STB-nya jelek, ya meledak coy. Arti meledak di sini bukan meledak kayak bom, bukan begitu ya, tapi akan ada ledakan karena di dalamnya kan ada komponen-komponen yang mudah meledak seperti elko coy. Jadi ada suara peletuk gitu kan. Dan kalau misalnya kebetulan di area tersebut ada benda yang mudah terbakar, ini bisa menyebabkan kebakaran. Seperti berita yang beredar hari ini coy. Hari ini ketika saya sedang merekam video ini berita ini banyak sekali beredar di WA group. Bahkan ini cukup mengerikan karena cukup viral ternyata ya, yaitu mengenai set top box atau STB yang meledak di Cikande dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Wah, apa-apa udah ada yang meninggal dunia coy. Ya walaupun kasus ini masih diselidiki penyebabnya coy, namun masyarakat seperti kita ini merasa khawatir jadi kepada kita coy ya, takutnya kita juga lupa gitu kan ya. Kalau menurut saya sih ya, saran saya, kita tidak bisa mundur coy dengan TV digital ini, karena ini adalah kalau menurut saya pribadi ini kemajuan, sudah mulai maju dan kita tidak bisa mundur coy. Artinya kita yang harus bisa memprepare atau kita yang harus bisa membuat penjagaan diri ya. Jadi kalau saran saya ini supaya aman ya, saat Anda mau mematikan televisi, pastikan dulu STB-nya yang dimatikan. Jadi STB-nya dulu yang dimatikan, lalu TV-nya yang dimatikan coy. Jangan kebalik, yang TV-nya dimatikan baru STB-nya, karena kita harus memastikan dulu kalau si STB-nya itu sudah benar-benar off, sudah benar-benar mati, baru TV-nya yang matikan. Nah kalau misalnya kita mau keluar lebih dari 1 kali 24 jam ya, atau 2 kali 24 jam, seperti kita mau piknik keluar kota ya, jauh gitu, nggak pulang-pulang, lebih baik itu colokannya dicabut aja. Dan itu bukan cuma colokan semua colokan barang-barang elektronik yang sangat rentan untuk overheat. Jadi apakah Anda sudah punya STB atau Anda sudah digital?
Atau mungkin Anda punya tips bagaimana cara menggunakan STB agar kita aman dan tidak terjadi musibah yang tidak diinginkan. Silahkan komentar di bawah, dan terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan loncengnya dinyalakan coy, biar nanti ada notifikasi ketika saya membuat konten selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.